Kalau Anda mendapati sesuatu pengetahuan yang baru dan kelihatannya terlalu indah, berarti ada sesuatu yang dibalik semua itu yang harus Anda pelajari, harus Anda tanyakan lebih dalam. Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Diakui atau tidak, di dunia hidroponik ini saya menemukan banyak sekali teman-teman yang benar-benar hebat keilmuannya. Dan setelah saya amati dengan lebih jeli, sebetulnya pemisah antara yang pemula di hidroponik dengan teman-teman yang sudah jago hanyalah sebatas informasi dan pengetahuan. Di awal saya belajar hidroponik beberapa tahun yang lalu, hidroponik belum sepopuler sekarang. Mencari pengetahuan tentang hidroponik sangat-sangat susah. Hanya sedikit orang yang benar-benar menguasai, itu pun keilmuannya dan pengalamannya masih relatif dasar dibandingkan dengan saat ini. Paling hanya beberapa orang senior seperti almarhum Opa Yos yang dijadikan panutan, termasuk saya juga belajar dari beliau. Tapi berbeda dengan saat ini. Sekarang, semakin berkembangnya keilmuan hidroponik di Indonesia, didukung dengan berkembangnya sosial media, internet semakin cepat, semakin banyak beredar konten-konten untuk kita belajar dan bisa kita dapatkan di sosial media. Tapi kemudian muncul masalah baru, seperti yang dikatakan oleh William Shakespeare, all that glisten is not gold. Semua yang berkilauan belum tentu emas. Tidak semua yang tampak luarnya dari awalnya bagus, berkilau, benar-benar seperti yang seharusnya. Kejadian ini mirip sekali dengan fenomena flexing yang belum lama ini viral. Di awal kelihatannya sangat-sangat indah. Istilahnya itu gue banget ini. Tapi ternyata kemudian setelah terbuka semuanya kita dibuat kaget-kaget dan sudah terlambat. Sudah membuat hidup kita berantakan. Banyak informasi yang kita dapatkan dari sosial media yang kelihatannya benar, kelihatannya indah sekali. Padahal setelah kita terapkan di kebun kita sendiri, hasilnya tidak sesignifikan seperti yang dikatakan. Bahkan di beberapa sisi malah akhirnya membuat kebun kita menjadi lebih mahal dan lebih berantakan daripada sebelumnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling pandai, paling hebat atau paling benar. Tapi saya bisa berikan satu rahasia yang bisa Anda pakai sebagai patokan dalam belajar berhidroponik. Yang saya temukan dari pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir berhidroponik. Terutama untuk Anda yang masih relatif baru dan barusan mengenal dunia hidroponik ya. Ada pepatah lama yang mengatakan, if it is too good to be true, it probably is. Yang kurang lebih artinya kalau Anda mendapati sesuatu pengetahuan yang baru dan kelihatannya terlalu indah, berarti ada sesuatu yang dibalik semua itu yang harus Anda pelajari, harus Anda tanyakan lebih dalam. Butuh kejelian, kebijaksanaan, dan kesabaran pada saat kita ini belajar. Misalnya di balik statement salam satu tandon yang saya gunakan untuk brand Abimix Paramudita Nutrien, yang di awal kami keluarkan menjadi banyak sekali cibiran orang. Tapi setelah mulai banyak teman-teman yang turut merasakan manfaat kemudahannya, mulai banyak yang ikut-ikutan menggunakan tagline yang sama, tapi dengan berbagai macam modifikasinya masing-masing. Anda bisa bergabung di komunitas Facebook kami, Paramudita Community, atau gunakan hashtag salam satu tandon dan hashtag Paramudita di kebunku untuk melihat hasil-hasil dari Paramudita Nutrien. Sebagian dari teman-teman yang menggunakan tagline-tagline yang mengcopy tagline kami bahkan tidak tahu bahwa di balik salam satu tandon itu ada pertanyaan apa, kenapa, bagaimana untuk bisa diterapkan di kebun masing-masing. Jadi istilahnya ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang mutlak harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi nggak bisa. Dan memang begitulah semua sistem dan strategi manajemen di kebun hidroponik. Bahkan semua aspek kehidupan kan juga sama. Ada kemudahan, tapi jangan lupa ada batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar. Agar kebun kita bisa berjalan dengan maksimal, konsisten, sesuai dengan keinginan dengan sistem satu tandon itu. Tapi apapun teorinya, apapun strateginya, yang terpenting adalah hasil panen di kebun Anda ini seperti apa. Seberapa konsisten panen yang dihasilkan, dan yang jauh lebih penting dari semua itu adalah hasil panen kita ini diterima oleh konsumen atau tidak. Dan pada saat hasil panen kita ketemu dengan produk kompetitor, dengan hasil panenan kebun lain, panenan siapa yang diterima oleh konsumen kita? Ini yang paling penting. Sekarang sebagai efek dari pandemi karena COVID yang berkepanjangan ini, mulai banyak sekali bermunculan kebun-kebun hidroponik yang baru.
Mulai dari kebun yang di teras rumah sampai kebun-kebun dengan luasan ribuan meter persegi, mulai dari kebun yang beratapkan langit sampai dengan kebun dengan greenhouse yang menjulang tinggi, sampai kebun yang dipercayakan oleh konsultan-konsultan hebat, sampai kebun-kebun yang memang dibuat sendiri berdasarkan pengamatan lapangan masing-masing. Tidak ada yang salah dengan semua itu, semuanya benar. Mengingat keilmuan tentang hidroponik yang masih relatif muda, bahkan saya berani mengatakan di dalam dunia hidroponik tidak ada yang namanya istilah kata salah dari setiap konten yang kita pelajari, yang pernah kita baca di sosial media atau di Google dimanapun. Satu-satunya kesalahan yang saya temui selama ini hanyalah kalau Anda tidak memulai tanam aja dulu. Jadi mulailah menanam dulu. Mari kita sama-sama belajar dan tetap terus menjaga semangat belajar. Mau membudayakan menyimak dan membaca dan tetap menggunakan logika yang benar. Saya banyak menyaksikan teman-teman di awal saya belajar hidroponik yang sekarang ini entah ada di mana. Ada teman-teman yang waktu itu di sosial media kelihatan jago banget. Selalu bilang cara yang dia pakai itu adalah yang terbaik. Sekarang sudah gak tahu kemana. Ada teman-teman yang membuat heboh di sosial media dengan berbagai macam sensasi dan sekarang entah juga ada di mana. Ada yang bahkan sampai ribut mempertahankan argumen sampai ngotot-ngotot dan sekarang entah ada di mana. Ada juga yang posting kesana kemari, GH-nya besar-besar, disanjung-sanjung oleh banyak netizen dan sekarang entah ada di mana. Dan dengar-dengar pun kebunnya juga beberapa berhenti. Persoalan dari orang-orang yang sekarang entah ada di mana ini setelah saya amati, pertama adalah karena malas belajar lebih dalam. Dan yang kedua, terlalu sombong untuk berubah. Memang satu-satunya cara untuk survive di hidroponik yang terus berkembang ini, Anda itu harus rela untuk beradaptasi, rela untuk berubah, harus mau meluangkan waktu untuk cek siapa yang posting, track recordnya bagaimana, saat ini dia buat posting komentar-komentar di bawahnya seperti apa, ada ilmunya atau semata-mata berjamaah untuk membuli pihak-pihak tertentu. Yang dia posting hari ini dengan setidaknya beberapa bulan yang lalu sama atau tidak. Atau jangan-jangan 6 bulan yang lalu dia bilang terbaik, tapi hari ini sudah beda lagi karena ternyata jualannya sudah ganti. Jadi lebih baik jangan malas untuk belajar sendiri dasar-dasarnya dengan baik. Supaya pada saat di kebun kita ini ada masalah, kebun kesayangan kita ini bermasalah, kita tidak kalap dan kebingungan mencari jawaban kesana kemari. Dan akhirnya berujung mendapatkan informasi yang kurang pas. Mau membaca, mau menyimak, intinya mau ngulik lah. Belajar dengan cara penyerapan dan pertukaran ion sampai saat ini belum terbukti bisa efektif. Belajar dengan cara membakar buku lalu abunya masukin gelas, dicampur air dan diminum, itu juga belum ada buktinya kalau efektif. Jadi untuk sementara tetap harus Anda banyak membaca. Anda tahu bahwa dinosaurus itu nggak pernah membaca. Tapi coba Anda pelajari apa yang terjadi kepada mereka. Kalau dapat hal baru, ulik dulu. Cari dasarnya apa. Pakai logika kita cek ke Google, pasti ada banyak. Berikutnya, jangan terlalu sombong untuk menganggap diri kita ini yang paling benar, yang selalu benar. Karena hidroponik itu terus-menerus berkembang sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Coba amati apa yang dibagikan di sosial media, posting-posting yang ada. Kadang-kadang orang yang sama posting 6 bulan yang lalu dengan posting hari ini bisa beda. Tapi jangankan 6 bulan yang lalu, kadang-kadang di dalam satu posting panjang, di dalam kolom-kolom komentarnya, antara atas dan bawah itu bisa beda dan saling bertentangan. Orang yang sama yang jawab, coba Anda amati deh. Selain itu, hidroponik itu bukan lomba lari sprint, di mana kita harus cepet-cepetan siapa yang paling cepat mencapai garis finish. Karena garis finishnya itu nggak ada. Di hidroponik itu seperti lari maraton, di mana kita harus bersabar, ngatur langkah, menjaga agar resource, energi, kekuatan kita, sumber daya yang kita punya itu dapat bertahan selama mungkin. Dimulai dari tanam aja dulu. Sambil belajar dengan menggunakan logika, banyak baca, banyak browsing Google, tanya kalau memang benar-benar tidak ketemu atau kurang jelas.
Sampai nanti akhirnya dari yang awalnya Anda itu cuma sekedar coba-coba, bisa jadi hobi yang menyenangkan. Dan akhirnya dapat menjadi sandaran hidup yang dapat diandalkan untuk seluruh keluarga tercinta kita. Saya banyak sekali menyaksikan teman-teman yang menggunakan Paramudita Nutrien yang awalnya kebunnya itu sangat sederhana. Sekarang bisa punya kebun yang berisi ribuan lubang tanam loh. Coba Anda gunakan hashtag Paramudita di kebunku untuk melihat cerita-cerita dari mereka sendiri. Harus diingat, belajar tanpa berpikir itu sia-sia, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat-sangat berbahaya. Semoga bermanfaat. Salam satu tangan. Oh iya, jangan langsung percaya saya. Amati saja dulu konten-konten di Paramudita TV ini. Otak-atik dengan logika Anda dan bahkan buktikan dulu di kebun Anda masing-masing. Setelah itu silahkan Anda mau memutuskan apa yang terbaik untuk kebun Anda sendiri.